pastilah kita kangen sama Indonesia itu pasti. Cuman karena semuanya di sini ada, restoran Indonesia di mana-mana, masjid di mana-mana, terus di kampus ada musola, orang Islam banyak, kegiatan-kegiatan keagamaan banyak. Terus gimana selama tinggal di sana rasanya? Sulit nggak adaptasinya gitu? Misalnya ada perbedaan-perbedaan yang mencolok dalam kehidupan di sana kayak culture-nya, makanannya, sosial atau lingkungannya gitu? Sebenarnya mungkin gimana ya? Mungkin karena jadi kan S1 terus S2-nya di Korea, terus sekarang ke S3-nya di Australia. Itu kayak 3 hal yang sangat berbeda gitu loh. Langsung terjadi berurutan gitu. Jadi apa yang terjadi di Indonesia, maksudnya pas sekolah di Indonesia, pas sekolah di Korea, sama pas sekolah di Australia, bener-bener semuanya bener-bener berbeda gitu. Bisa Cuma diceritain? kalau mau ditanya, maksudnya untuk Inen pribadi ya, Inen pribadi sebagai seorang Muslim dan sebagai orang Indonesia, tinggal di Australia itu bukan, maksudnya tinggal di Melbourne lah, khususnya Melbourne ya. Itu maksudnya enggak ada yang maksudnya yang bikin kangen sama, ya pastilah kita kangen sama Indonesia itu pasti. Cuman karena semuanya di sini ada, restoran Indonesia di mana-mana, masjid di mana-mana, terus di kampus ada musola, orang Islam banyak, kegiatan-kegiatan keagamaan banyak. Jadi nggak nggak kerasa kamu lagi tinggal di luar angkasa yang mereka punya bahasa yang kamu nggak ngerti. Itu soalnya yang terjadi pada saat tinggal di Korea gitu. Itu kayak lagi tinggal di luar angkasa, orang ngomong apa gitu kan. Terus mau ibadah itu nyarinya susah, cari makanan halal repot, mau makan, maksudnya sedih karena makan sering gitu kan. Kadang-kadang hidup kan kalau makannya enak tuh bisa bahagia gitu kan. Tapi kalau pas di Korea itu, ya mungkin pada saat sampai awal-awal tahun-tahun pertama itu sulit karena ya itu cari cari temen susah, cari makan susah gitu-gitu. Terus buat ibadah kalau lagi kayak contoh kita lagi mau beli grocery gitu, kan keluar tuh jauh. Nah itu kalau mau sholat susah, sholatnya harus di tempat parkiran, sholatnya kayak ya gitu, sholat di taman-taman gitu-gitu tuh. Kalau di sini lebih gampang itu karena ya udah kita udah tahu oh di daerah sini ada masjidnya sini, di daerah sini ada musolanya di sini gitu-gitu lebih lebih ya udah pokoknya rasanya kalau ini mah jujur ya tidak sama ya, Indonesia sama Australia tidak sama, cuman kayak rasa tinggal di Indonesia mau bakso, ya udah tinggal nih ada restoran, ada nih satu restoran tinggal makan bakso. Mau bakwan, ada, ya cuman nggak ada yang jual bakwan abang-abang aja, udah gitu doang. Gitu. Mungkin Rasanya karena negara tetangga juga kali ya, Nin ya. Apa? Jadi, ya mungkin karena negara tetangga juga kali ya. Iya emang Jadi, kalau mungkin lebih tepatnya mungkin Melbourne ya, khususnya Melbourne tuh kan multikultural banget kan. Jadi di sini tuh semua negara ada gitu loh. Jadi perbandingan itu 1:1, setiap negara yang ada di dunia 1:1. Kamu akan ketemu orang Cina, ketemu orang Portugis, ketemu orang Itali, ketemu orang Prancis, semuanya ada gitu. Tuh mungkin karena itu. memang kalau tadi kan Nin bilang nggak jauh beda sama Indonesia nih. Itu kalau misalkan Ini ya dari segi milih perasaan nih, tinggal lebih gitu. milih di sana. Iya. Tapi kalau disuruh milih, lebih pilih tinggal di sana untuk saat ini atau di Indonesia? Kalau bisa milih. Aduh, pertanyaannya membuat ini ya mempertanyakan nasionalisme jadinya kayaknya tinggal di sinilah sekarang. Nah, perlu kita tanya nih, kenapa nih? Mungkin lebih tepatnya kayak gini. Lebih tepatnya gini. Kenapa ini jawab ini lebih
mau tinggal di sini sekarang? Pertanyaan yang sulit sekali jawabannya. Karena ditonton oleh orang lain. Jadi gini, karena kan sekarang lagi sekolah. Jawaban pastinya sekarang karena lagi sekolah di sini, ya udah kan pengen tinggal di sini, selesaikan sekolah, udah gitu kan. Cuman kalau ditanya nanti, jujur kalau ada kesempatan, mungkin kan ini beda. Beasiswa lain-lainnya yang normalnya orang-orang Indonesia dapatkan untuk sekolah di Australia itu kan kayak LPDP, terus AusEd atau Australian Award gitu-gitu kan. Yang notabene beasiswanya mewajibkan kamu pulang ke negara kamu masing-masing gitu. Sedangkan kalau beasiswa ini kan beasiswanya dari kampus, yang notabene nggak ada yang kayak gitu-gitu, kamu bebas mau ngapain aja setelah lulus gitu. Nah, sebenarnya hal itu membuat Inin merasa satu buah kesempatan lagi gitu loh. Oh, kalau kamu masih bisa mengembangkan diri kamu di sini, belajar lebih banyak lagi di sini, kalau ada kesempatan Inin mau coba gitu. Kalau bisa cari posisi postdoc di sini, cari posisi researchers di lembaga-lembaga riset atau apa, itu mau mencoba gitu. Kalau ada jalannya dari Allah, insya Allah. Berarti ini planningnya di Tercinta Indonesia. lama ya? Gimana? Berarti ini planningnya bakalan tinggal di Australia lama gitu ya? Insya Allah kalau Allah mengizinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa ke sana ya, Jen. Iya, jadi kan bisa berkunjung. Ya. Bisa berkunjung nanti ke sini. Insya Allah kalau ada jalannya. Insya Allah. Kalau ngelihat dari kehidupan di Indonesia sama di sana, kesamaan sama perbedaannya apa sih? Kan tadi nggak beda jauh ya di Australia sama Indonesia. Apa sih yang bikin dia sama atau bedanya gimana gitu? Perbedaannya mungkin, aku tuh nggak bisa bilang ini sebuah perbedaan sih. Cuma karena kan kita tidak bisa membandingkan Indonesia dengan di sini, itu udah totally different kan gitu. Jadi kalau perbedaannya mungkin ya itu, ya semua orang tahu lah, nggak macet, lebih bersih, teratur, semuanya lebih tertata rapi, tertib. Ya pokoknya intinya kalau buat tinggal enak lah gitu. Intinya nyaman lah, intinya gitu. First Tapi impression. di Indonesia tidak nyaman ya. Indonesia tuh juga nyaman, cuman kita nyaman dengan Indonesia itu sendiri gitu. Kita udah nyaman, ya udah Indonesia ya gini, ya udah gitu. Contohnya ya makanya orang Indonesia yang udah tinggal di luar tetap aja kan pengen balik ke Indonesia atau apa gitu, lebih tetap kangen Indonesia gitu. Ya itu sih kalau perbedaan. Kalau persamaan, mungkin diri Inin secara pribadi ya, dan entah orang berpikiran yang lain. Kalau mungkin mindset orang-orang bule itu terkenal cuek kan. Dan kita sebagai orang Asia yang terkenal ramah, ya nggak sih? Kita, orang Indonesia tuh ramah, baik, gitu-gitu. Tapi ini pribadi ya, mungkin bisa jadi orang lain berpikiran berbeda. Tapi sejauh ini hampir lebih 1 tahun di sini, Inin dan suami itu kan kerjanya juga sama orang sini. Ada yang kerja sama orang sini, ada yang kerja sama orang Indonesia, dan Inin juga komunikasi sama orang sini atau orang luar lain lah gitu kan. Itu mereka ramahnya tuh kayak bener-bener banget gitu loh. Let's say kalau kita jalan di mana gitu di Indonesia, ketemu orang di jalan, belum tentu semua orang akan say hi, ya nggak? Bahkan kalau ada orang yang say hi, kadang-kadang kita berpikir malah takut kan. Di sini itu semua orang akan rata-rata lah, kita bisa bilang semua yang rata-rata, semua akan ketika kita berpapasan, hi, how are you, gitu-gitu loh, nanyain kabar, gitu-gitu. Dan Inin merasa inilah keramahan. Maksudnya orang Indonesia juga ramah, iya, tapi kan mindset orang kita, orang bule itu lebih cuek, lebih gini-gini dan lain-lain. Tapi mereka tuh lebih ramah, mereka lebih adalah gitu sopan, bukan sopan, ya itu kan suatu greeting gitu kan, semua hi, walaupun kita nggak tahu dia siapa, tiba-tiba di jalan senyum, hai, gitu-gitu. Jadi
Itu sih menurut Inen, entah itu persamaan atau enggak, tapi Inen merasa itu sebuah persamaan gitu. Kalau kita ramah, mereka juga ramah gitu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, persamaan yang lain adalah ya itu sih kalau makan di restorannya, restoran Indonesia ngerasa sama kayak makan di restoran Indonesia. Kita juga punya warteg gitu di sini. Rasanya gimana? Rasanya kalau Inin jujur ya, mungkin karena Inin tidak terlalu sama makanan tuh nggak terlalu yang bener-bener harus gimana banget, tapi Inen ngerasa itu sama aja, makanya nggak pernah ngerasa kangen makanan Indonesia yang banget gitu, karena bisa nemuin gitu di sini gitu. Oh, pengen ini ada di sini. Oh, pengen ini ada di situ gitu. Tinggal pilih kamu mau ke bagian mana. Cuman mungkin adalah sesekali kok pengen gitu loh. Ini sesekali ya. Sesekali pengen kalau di Indonesia tuh kan makanan datang ke kita gitu loh. Ada abang-abang lewat-lewat di depan rumah gitu. Atau ada tukang gorengan apa tinggal jalan kaki 5 menit ini gitu. Itu ya tidak ditemukan di sini gitu. Lebih tepatnya kalau di sini tuh kita lebih butuh effort aja sih. Kalau mau ini ya udah lu jalan, lu pergi ke sana ambil gitu. Maksudnya nggak kalau di Indonesia kan kita lebih dimudahkan gitu kan. Lebih dimudahkan segala rupa gitu kan. Di sini juga ada yang namanya GoFood dan teman-temannya itu. Cuman lebih mahal aja. Kalau ini merasanya lebih mahal, jadi orang-orang seperti ini nih yang mahasiswa akan memilih untuk udahlah mending jalan ke situ daripada beli karena daripada apa pakai online gitu lebih mahal aja gitu. Rame-rame mungkin lebih murah. Ya gitu sih. Itu persamaannya sih. Mungkin nanti berlalu bisa menjawab lagi. Boleh, Kakak. Iya. Persamanya bisa sholat, udah bisa sholat. Mau ya itu kalau di musola di kampus mau sholat ada musola. Sama di kampus kita juga kalau mau sholat ada musola. Itu bisa sholat. Pemerintahnya ngerti kalau ada orang Islam. Pemerintahnya tahu kalau kita punya Ramadan. Pemerintahnya ngucapin Ramadan, ngucapin hari raya Idul Fitri, raya Idul Adha. Sama kan orang Indonesia juga ngucap, maksudnya pemerintah kita juga tahu keberadaan agama kita gitu, agama Islam gitulah. Ya sama berarti, ya itulah persamaan selanjutnya. Ya jadi kayak kemarin lah kita mungkin agak masuk ke bagian ini nih, kayak COVID gini. PM-nya ngomong, ini ya kayak bukan meminta maaf sih, kayak aduh sekarang kalian berlebaran di tengah COVID, nggak bisa berkumpul, nggak bisa sholat bareng-bareng katanya gitu. Iya ya kita harus sama-sama kayak gini dulu ya sekarang katanya gitu ya, kayak gitulah sama kan gitu. Ngomong-ngomong yang Ramadan puasa kemarin tuh gimana nih di sana? Tadi kan memang dari pemerintahnya kan ngerti kan ya. Syukur alhamdulillah. Tapi untuk Inin selama Ramadan di sana gimana? Berarti kan total ini udah 2 kali Ramadan kan di sini. Ramadan pertama itu sama, Inin bilangnya gini, sama kayak di Indonesia. Ya karena kita melakukan Ramadan gitu. Ya bedanya mungkin nggak ada toko yang ditutup, nggak ada restoran yang ditutup, itu beda lah pasti. Terus kalau pengadaan sholat tarawih ada di setiap tempat ada di setiap musola atau masjid lah, masjid-masjid yang ada di sini gitu. Itu ada. Cuman mungkin perbedaannya adalah kalau kita di Indonesia, kita tinggal di suatu kompleks, ya tinggal jalan kaki nyampe masjid, udah sholat kan di masjid gitu. Ya di sini mungkin untuk orang-orang yang tinggalnya agak lebih jauh ya butuh effort, kembali lagi itu butuh effort, harus naik tram, harus naik kendaraan umum dulu untuk datang ke tempat sholat gitu aja perbedaannya. Pas yang pertama. Kalau yang kedua maksudnya yang sekarang nih ya, pas lagi masa ini ya itu normal sih, pasti juga terjadi di Indonesia dan pasti sama. Nggak ada, semua orang harus di rumah karena kan gereja, pokoknya tempat-tempat
keagamaan dan religion, pokoknya gitu-gitu kan nggak boleh dibuka, nggak boleh ada keramaian kan, nggak boleh ada orang-orang berkumpul dan lain-lain. Jadi ya semuanya kita lakukan di rumah pada saat itu. Untuk isu agama sendiri di Australia itu maksudnya orang bebas dan nggak ada halangan ya dari pemerintahnya sendiri ya. Atau ada campur tangan pemerintah gitu untuk agama tertentu atau apa? Setahu Inen ya, mungkin kalau ya pokoknya setahu Inen di sini tuh negara bebas. Jadi orang berhak untuk memilih apapun yang mereka pilih gitu. Makanya di sini punya, mungkin contoh kecilnya aja lah, restoran gitu. Di restoran itu kamu harus, kalau restoran itu harus punya vegetarian option, gluten free option, vegan option, ya dan teman-temannya lah itulah segala bentuk free orang alergi ini, nut free, whatever itu mereka punya gitu karena setiap orang berhak memilih apa, maksudnya setiap orang tuh punya hak asasi manusia sendiri gitu. Sama di sini mereka berhak untuk punya agama masing-masing. Ya itu contohnya karena mereka ngerti kalau ada yang namanya Islam, ya udah kamu punya namanya kan Ramadan, punya namanya yang Idul Adha, Idul Fitri gitu. Sama mereka juga punya Kristen dan mereka ada orang Kristennya. Nah, lebih tepatnya mungkin ini kalau masalah orang Buddha sama Hindu tidak terlalu tahu ya. Tapi setahu ini ada pernah jalan di suatu daerah di sini, pernah dengar dari orang waktu itu ada kok itu pusat peribadahan orang Hindu apa Buddha gitu. Ada, cuman mungkin yang lebih kelihatan mungkin pasti Kristen gitu. Dan Islam mereka ya karena cukup banyak orang Islam juga kan di sini. Tuh. Kalau persiapan Idul Adha sendiri gimana nih? Kan bentar lagi Idul Adha nih. Kalau gimana ya kalau persiapan? Ini susah nih pertanyaan. Ada kegiatan mungkin Indonesia. Gimana? Ya kan mungkin ini ada kan teman-teman yang sama Muslim atau sama Indonesia. Jadi kan nanti misalkan ada kegiatan apa gitu, misalkan di hari raya. Ini tuh pertanyaannya tuh susah untuk dijawab kalau masa sekarang. Kalau pertanyaan ini muncul tahun lalu, ini gampang dijawab nih. Biasanya kita kalau Lebaranan itu kita sewa hall ya sama kayak di Indonesia, sewa taman atau sewa lapangan atau sewa gedung gitu buat kita sholat, terus nanti kumpul di suatu rumah makan-makan gitu-gitu sama. Nah, itu akan terjadi. Tapi kalau tahun ini kita tidak punya rencana apa-apa karena kita akan di rumah. Belum ada planning apa-apa ya? Apa? Ya berarti belum ada planning apa-apa, masih di rumah masing-masing gitu ya? Karena kan lockdown sekarang. Oh, masih lockdown? Nah, ini kan ceritanya ini akan berpindah ke lockdown kalau jadi ini Melbourne ya khususnya, Victoria atau Melbourne khususnya kan mereka dapat second wave of coronavirus. Oh.